Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika yang menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, Bu Eni akan menjelaskan tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pangkat nol. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Jika kita selesaikan dengan menggunakan sifat pembagian pada perpangkatan, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 bisa ditulis 2 pangkat 3 dikurangi 3. Yang hasilnya adalah 2 pangkat 0. Dengan menggunakan perkalian berulang, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 bisa ditulis 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2. Yang jika kita tentukan hasilnya adalah 8 dibagi 8, yaitu 1. Dari kedua hal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sampai di sini, paham anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh kedua. Negatif 3 pangkat 2 dibagi negatif 3 pangkat 2. Dengan menggunakan sifat pembagian pada perpangkatan, negatif 3 pangkat 2 dibagi negatif 3 pangkat 2 bisa ditulis negatif 3 pangkat 2 dikurangi 2. Yang hasilnya berapa anak-anak? Betul, negatif 3 pangkat 0. Dengan perkalian berulang, negatif 3 pangkat 2 dibagi negatif 3 pangkat 2 bisa ditulis negatif 3 kali negatif 3 dibagi negatif 3 kali negatif 3. Dalam hal ini, kita boleh tidak menentukan hasil kalinya dulu, melainkan kita bagi dulu. Negatif 3 dibagi negatif 3, hasilnya sama dengan 1. Negatif 3 yang kedua dibagi negatif 3, hasilnya juga 1. 1 kali 1, hasilnya adalah 1. Jadi, dari keduanya kita bisa menyimpulkan bahwa negatif 3 kalau dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Dari dua contoh di atas, kita bisa menyimpulkan untuk setiap A bilangan real yang tak 0, misalnya A diganti dengan 2, diganti dengan negatif 3, atau diganti dengan bilangan yang lainnya, maka nilai A pangkat 0 hasilnya selalu sama dengan 1. Sampai di sini, paham anak-anak? Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan pangkat negatif. Perhatikan kembali contoh berikut. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Dengan menggunakan sifat pembagian pada perpangkatan, 2 pangkat 2
dibagi 2 pangkat 5 bisa ditulis 2 pangkat 2 dikurangi 5. Berapa nilai 2 dikurangi 5? Betul, 2 pangkat negatif 3. Jika kita gunakan perkalian berulang, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5, hasilnya adalah 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Tanpa menentukan hasil perkaliannya, melainkan kita bisa menentukan hasil baginya. 2 kita bagi 2, hasilnya sama dengan 1, 2 kita bagi 2, hasilnya sama dengan 1 kali 1, hasilnya 1. Nah, yang di bawah tinggal 2 kali 2 kali 2. Masih ada 3 bilangan 222. Sehingga bisa ditulis 1/2 pangkat 3. Dari keduanya bisa kita simpulkan 2 pangkat negatif 3 bisa ditulis 1/2 pangkat 3. Sampai di sini paham anak-anak? Baiklah, Bu Eni lanjutkan contoh kedua. Negatif 3 pangkat 3 dibagi negatif 3 pangkat 5. Dengan menggunakan sifat pembagian pada perpangkatan, negatif 3 pangkat 3 dibagi negatif 3 pangkat 5 bisa ditulis negatif 3 pangkat 3 dikurangi 5. Berapa nilai 3 dikurangi 5? Betul, negatif 2. Sehingga hasilnya negatif 3 pangkat negatif 2. Dengan menggunakan perkalian berulang, negatif 3 pangkat 3 dibagi negatif 3 pangkat 5 bisa dituliskan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 dibagi negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Nah, negatif 3 ini kalau dibagi negatif 3 ini hasilnya 1. Negatif 3 yang kedua dibagi negatif 3 hasilnya sama dengan 1. Dan negatif 3 kalau dibagi dengan negatif 3 hasilnya sama dengan 1. Sehingga tersisa negatif 3 kali negatif 3. Yang jika dituliskan dalam bentuk perpangkatan bisa ditulis negatif 3 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 1 per negatif 3 pangkat 2. Dari kedua hal tersebut bisa disimpulkan bahwa negatif 3 kalau dipangkatkan negatif 2 hasilnya sama dengan 1 per negatif 3 pangkat 2. Jadi untuk setiap A bilangan real yang tak 0, yang A bisa diganti dengan 2, diganti dengan negatif 3, dan sebagainya, dan N bilangan bulat, berlaku A pangkat negatif N nilainya sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, jika pangkatnya positif, maka
kita bisa menentukan hasil perpangkatannya. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0 dan A bilangan real, jadi sembarang bilangan real, dan N merupakan bilangan bulat. Sampai di sini bagaimana anak-anak paham tentang pangkat negatif? Baiklah, kita lanjut. Dengan bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Tetapi tidak semua bilangan yang diberi tanda akar merupakan bentuk akar. Contoh, akar 4. Bilangan 4 bisa kita ubah dalam bentuk perkalian berulang, yaitu 2 kali 2. Karena hasilnya sama dengan 2, maka akar 4 bukan merupakan bentuk akar. Akar 49. 49 adalah hasil perkalian bilangan yang sama, yaitu 7 kali 7. Sehingga nilai akar 49 adalah 7. Berikutnya, akar 0,25 merupakan hasil dari 0,5 kali 0,5. Berapa nilai 0,5 kali 0,5? Ya, betul, 0,25. Nah, karena hasilnya bisa ditentukan, maka bentuk seperti akar 4, akar 49, akar 0,25, dan seterusnya yang menghasilkan bilangan-bilangan bulat, maka bentuk ini bukan merupakan bentuk akar. Sampai di sini paham anak-anak? Baiklah, Bu Eni lanjutkan ke bilangan akar 2. Bilangan berapa kalau dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan bilangan 2? Nah, ini kita mulai kesulitan. Nah, untuk itu nilai akar 2 tidak bisa langsung kita tentukan gitu saja, melainkan bisa kita tentukan dengan bantuan kalkulator yang nilainya adalah 1,41421 dan seterusnya yang tidak ada hentinya. Begitu juga akar 5. Bilangan berapa kalau dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya sama dengan akar 5? Nah, kita tidak menemukan, ya kan? Nah, dengan bantuan kalkulator, bilangan akar 5 nilainya adalah 2,2360 dan masih ada bilangan lagi dan seterusnya lagi dan masih ada bilangan lagi. Begitu juga akar 11. Dengan menggunakan bantuan kalkulator, nilainya sama dengan 3,3166 sekian. Nah, karena bilangan-bilangan ini tidak bisa kita tentukan nilainya secara pasti, maka bentuk-bentuk seperti akar 2, akar 5, dan akar 11
disebut dengan bentuk akar. Sampai di sini paham anak-anak? Kita lanjutkan dengan menyederhanakan bentuk akar. Akar A kali B bisa dituliskan akar A dikalikan dengan akar B. Perhatikan contoh berikut. Akar 8. 8 belum bisa ditentukan nilainya, melainkan akar 8 bisa disederhanakan karena akar 8 bisa diubah menjadi akar 4 kali akar 2. Berdasarkan rumus di atas, akar 4 kali akar 2 bisa ditulis akar 4 kali akar 2. Nilai akar 4 adalah 2. Nilai akar 2 karena merupakan bentuk akar, tetap kita tulis akar 2. Paham anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan contoh kedua. Akar 75. Bilangan 75 ini bisa kita jabarkan dalam bentuk perkalian, yaitu 5 kali 15. Bilangan 5 dan bilangan 15 sama-sama merupakan bentuk akar. Berarti jika kita tentukan nilai akar 5 kita hitung sendiri, nilai akar 15 kita hitung sendiri, maka akar 75 kita menentukannya masih harus menghitung lagi. Untuk itu, akar 75 bisa kita sederhanakan yang menjadi bentuk perkalian yang di dalamnya ada bilangan yang bisa ditentukan nilainya, yaitu 25 kali 3. Akar 25 kali akar 3. Nilai akar 25 adalah 5, nilai akar 3 adalah 3, 5 kali akar 3 hasilnya adalah 5 akar 3. Selanjutnya, contoh ketiga. Akar 48. 48 bisa diubah menjadi 4 kali 12. Yang jika ditentukan nilai akarnya, akar 4 adalah 2 dan akar 12. Ternyata bilangan 12 ini masih bisa dituliskan dalam bentuk perkalian, yaitu 4 kali 3. Nilai akar 4 adalah 2. Nilai akar 3, karena akar 3 merupakan bentuk akar, ya tetap kita tulis akar 3. Sehingga hasil 2 kali 2 akar 3 adalah 4 akar 3. Jika kita perhatikan, ini panjang sekali anak-anak. Nah, ini bisa juga kita menuliskan akar 48, kita rubah ke bentuk perkalian, yaitu 16 kali 3. Nilai akar 16 adalah 4, sedangkan nilai akar 3 adalah akar 3. Sampai di sini, paham anak-anak? Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
berikutnya, untuk memperdalam pemahaman kalian, maka kerjakan latihan soal berikut ini. Dikerjakan seperti biasanya di kertas atau di buku, kemudian difoto dan kirimkan ke Google Classroom seperti biasanya. Selamat mencoba anak-anakku. Semoga walaupun dalam situasi seperti ini, kamu masih bisa belajar, dan semoga apa yang saya berikan hari ini bisa kamu terima dan kamu pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.